Ассаламу алейкум варахматуллахи вабаракату. Здравствуйте. Меня зовут Виолетта Астапраджа. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunario Soenhaji. Metodologinya Bapak Sunario Soenhaji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, PORIN. Hari ini ada pelajaran yang sangat menarik. Kenapa? Karena ada nama anggota keluarga, ibu, bapak, istri, suami, anak laki-laki, anak perempuan, cucu lelaki, cucu perempuan, kakek, nenek, dan ada tempat letaknya ya, tempatnya ada tempat kerja, kantor, toko, rumah, sekolah, kamar tidur, dapur, jalan, kalau di luar sudah di luar ya, kamar biasa ya, kamar biasa, dan garasi. Sebelum membaca kalimat ini tentang lokasinya orang, dan ada pertanyaan ya, di mana ibu, di mana bapak, di mana itu где ya, где di mana, где huruf y, huruf vokal yang melemaskan huruf konsonan yang sebelumnya, jadi d jadi z, jadi где, bukan gede ya, gede tidak benar. Jadi где, di mana, где. Nama anggota keluarga ya. Ibu, mama, bapak atau ayah, papa, suami, муж, istri, жена, putra, сын, putri, дочь, atau juga boleh дочка, slangnya ya, дочка, nenek, бабушка, kakek, дедушка, cucu perempuan, внучка, dan cucu lelaki, внук. Di sini kita bisa melihat ya, ibu ada di kerja ya. Di sini subjeknya siapa? Subjeknya ibu, bapak, nenek, cucu, dan lain-lain ya. Kalau subjek ada dalam kalimat, kita sudah tahu itu kasus nominatif. Terus, ibu di tempat kerja ya. Tempat kerja atau ibu di rumah, atau ibu atau bapak ya ada di office, istri ada di toko ya, tempat itu kata benda juga ya, karena sebelumnya ada kata depan di kantor, di office, di tempat kerja, di rumah, di kamar, di dapur. Karena di sebelumnya ada kata depan di, karena itu sudah ada perubahan di akhir kata benda ini. Kenapa? Karena ada sebelumnya kata depan di yang termasuk dalam kasus preposisi. Itu kasus yang gampang karena selalu kalau ada kata benda sesudah kata depan di, kata benda ini diakhiri dengan huruf y ya, diakhiri dengan huruf y. Itu kata benda berjenis kelamin perempuan atau berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin netral selalu diakhiri dengan huruf y. Tak, sekarang nama tempat ya, nominatif dulu. Kita belajar dalam nominatif dulu. Kalau tempat kerja, work ya, itu работа. Pekerjaan juga работа. Dan kantor office ya, kata yang datang dari bahasa Inggris juga ke bahasa Rusia juga, office. Kita bisa melihat ya, saya kasih tahu feminine, masculine, karena kita sudah tahu kalau kata benda diakhiri dengan huruf a atau ya itu feminin, perempuan. Kalau kata benda diakhiri dengan huruf konsonan itu laki-laki ya. Jadi работа feminin, kantor office masculine, toko magazin masculine, rumah dom masculine, sekolah feminin, kamar tidur спальня feminin, dapur
Kuhnya feminin. Jalan. Jalan yang jalan Gotot Subroto ya atau jalan apa saja itu ulitsa. Ulitsa. Kalau di luar, kalau kita sudah di luar, keluar dari rumah, keluar dari toko, kita sudah di luar, itu orang Rusia juga mengakui sebagai ulitsa, sebagai jalan. Jadi saya di luar, ya na ulice, ya na ulice. Kamar, kamar biasa, kamar apa saja. Komnata, komnata, dan garasi, garage, garage. Feminin, feminin, masculine. Di sini kalau sebelum kata benda ada di, ya, di garasi, di tempat kerja, di toko, kata benda ini diakhiri dengan huruf Y. Jadi begini, A diganti dengan huruf Y. Kalau huruf konsonan tambah huruf Y, huruf konsonan tambah huruf Y, huruf konsonan tambah huruf Y, A diganti huruf Y, ya, huruf ya diganti dengan huruf Y, ya lagi diganti dengan huruf Y, A diganti dengan huruf Y, A juga diganti dengan huruf Y, terus huruf J, huruf konsonan. Jadi tambah huruf Y. Sekarang kita mulai ya. Di mana ibu? Ibu ada di at work ya atau di tempat kerja. Tempat kerja apa saja ya? Apa saja bisa tempat kerja. Kalau ibu kerja di warung, na работе. Kalau ibu di tempat kerjanya di toko, na работе. Kalau ibu kerja di office atau di bank atau di hospital, juga na работе. Kalau kita tidak jelasin ya, kerja apa ya, tetapi di kerja, ibu di kerja, di tempat kerja. Jadi, di mana ibu? Где mama? Ibu di tempat kerja. Mama на работе. Mama на работе. На работе. Kata depan na. Bahasa Indonesia gampang ya. Selalu kita menggunakan di. Di kantor, di rumah, di kamar. Bahasa Rusia ada bedanya. Kadang-kadang kita menggunakan v. Kadang-kadang kita menggunakan na. Seperti bahasa Inggris ya. Kadang-kadang at the exhibition atau at the office. Dan in the room ya in. Jadi ada bedanya seperti bahasa Inggris. Karena itu kita harus belajar menghafal ya, hafal. Oh, sebelum tempat kerja, nah ya. Sebelum, kalau sebelum kamar tidur, v ya, v spalnya. Jadi belajar hafal ya. Kita punya perlu memory yang tajam. Jadi di mana ibu? Где mama? Mama на работе. Di mana ibu? Ibu di tempat kerja. Sekarang di mana ayah? Ayah di kantor, ya. Где папа? Папа в офисе. Где папа? Папа в офисе. Di mana suami? Suami di toko. Где муж? Где муж? Где муж? Муж в магазине. Ya. Suami di toko. Ya. Где муж? Муж в магазине. Di mana istri? Istri di rumah. Где жена? Жена дома. Di sini pengecualian ya, perhatikan ya. Please your attention here because at home itu di rumah. Kita tidak menggunakan kata depan sebelumnya. Itu pengecualian. Kita langsung doma. Saya di rumah. Ya doma. Tidak usah ya v. Doma. Enggak usah. Itu pengecualian. Kalau di rumah itu doma aja. Kita bisa membandingkan ya. Di sini dom ya. Itu pengecualian. Di sini tambah huruf A. Ya, bukan tambah huruf Y. Karena hanya rumah. Itu di rumah itu pengecualian. Tidak ikut peraturan kasus preposisi. Kenapa pengecualian? Karena tidak ikut peraturan kasus preposisi. Terus, di mana putra? Putra di sekolah. Где сын? Где сын? Сын. Сын в школе. Сын в
школе, школе. F, kenapa pengucapannya F? Karena huruf sh voiceless, ya, tidak ada suara. Karena itu V pengucapannya V, в школе. Di mana Putri? Putri di kamar tidur, di kamar tidur. Где дочь? Bisa juga где дочка, дочка slang, ya. Dочь atau дочка в спальне, дочка в спальне. S huruf konsonan yang voiceless. Karena itu kita mengucapkan V sebagai V, ya, в спальне. Di mana nenek? Nenek di dapur. Где бабушка? Где бабушка? Бабушка на кухне atau juga boleh в кухне. Kenapa? Karena kalau di dapur, orang Rusia menggunakan salah satu yang ada dua kata depan. Bisa di, itu bisa na, dan di bisa v. Nenek di dapur. Бабушка в кухне. Atau juga boleh. Бабушка на кухне. Dua-duanya benar. Бабушка на кухне atau бабушка в кухне juga boleh. Terus di mana kakek? Kakek di luar. Kakek di luar. Где дедушка? Где дедушка? Дедушка на улице. Улица itu jalan, ya, jalan Gatot Subroto atau jalan Ketapang, ya, ada jalan banyak di sini. Rasuna Said, jalan Rasuna Said yang embassy Rusia, ya, letaknya di jalan Rasuna Said. Jadi jalannya apa saja itu улица, bahasa Inggris street, ya, street. Tetapi tidak hanya kalau jalan dan ada nama jalan itu. Juga kalau kita sudah di luar. Kita sudah keluar dari rumah atau keluar dari toko. Itu orang Rusia langsung menganggap seperti, oh, itu sudah di luar, sudah улица, ya, sudah jalan. Jadi kalau kita bertanya, kamu sekarang di mana? Ya, saya baru keluar dari toko. Saya bilang, saya di luar, я на улице, я на улице. Jadi di mana kakek? Kakek di luar. Где дедушка? Дедушка на улице. Di mana cucu perempuan? Cucu perempuan di kamar, kamar biasa, bukan kamar tidur, kamar biasa. Где внучка? Где внучка? Внучка в комнате. Где внучка? Внучка в комнате. Di mana cucu lelaki? Cucu lelaki di garasi. Где внук? Внук в гараже. В гараже. Kita sekarang paham, ya? Semua yang nama tempat diakhiri dengan huruf Y. Satu ada pengecualian kalau di rumah, ya, kalau di rumah, doma, tidak ada kata depan di sini dan bukan huruf Y, ya, di sini huruf A. Doma itu at home, di rumah. Kita sudah bisa belajar dasarnya nama tempat ini dalam nominatif, dan di sini nama tempat ini sudah digunakan dalam kasus preposisi. Kenapa? Karena sebelumnya ada di, ya, hanya satu pengecualian. Terus di, dua-duanya boleh. Kalau di dapur bisa na kuchni, bisa v kuchni. Di sini juga di. Oke, sekarang Anda sudah tahu kalau di ada dua macam, ya, bahasa Rusia. Bisa v, bisa na. Tidak ada logikanya, tidak ada peraturan untuk kapan di, kapan na, kapan v. Kita harus menghafal, ya, hanya menghafal. Sebelum tempat kerja, nah, sebelum office, v, sebelum toko, v. Kalau di rumah tidak ada apa-apa pengecualian. Kalau di sekolah, v. Kalau di kamar tidur, v. Kalau di dapur bisa na, bisa v. Kalau di jalan, na. Kalau di kamar biasa, v. Kalau di garasi, v. Sudah, ya. Anda bisa catat.
Sudah, pelajaran ini sudah selesai. Jika Anda tertarik dengan pelajaran bahasa Rusia di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Terima kasih banyak. Спасибо большое. Atau juga boleh большое спасибо. Sehat selalu. Будьте здоровы. Dan sampai ketemu lagi. До свидания.